Halo, selamat pagi semuanya. Salam damai Kristus untuk kita, anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam naungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus ya. Baik, hari ini kita lanjut pembelajaran kita untuk agama Katolik. Masih pada bab 3, yaitu tentang topiknya gereja. Dan bagian D, yaitu beriman berarti berjuang melawan godaan. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita ambil posisi duduk yang manis untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau sangat sayang kepada kami. Tuntunlah kami anak-anak-Mu agar tahan menghadapi godaan dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, setelah kita berdoa, mari kita bernyanyi dulu ya. Ya, siapin diri kalian, kita bernyanyi. Oke? Iya, setelah kita bernyanyi bersama-sama, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang seekor kucing dan unggas. Ya, sebelum kita masuk pada inti poin pembelajaran kita hari ini, kita dengar cerita dulu ya. Nah, anak-anakku sambil nanti lihat di gambarnya, ada gambar, ada tulisan di situ ya. Baik, Pak Guru membacakannya. Ada seekor kucing yang kerjanya sehari-hari menjual cacing kepada para unggas. Dalam urusan jual beli cacing dilakukan dengan sistem barter, yaitu sistem tukar-menukar barang. Kucing menyerahkan cacing dan para unggas memberikan sehelai bulu sayapnya. Suatu hari, datanglah seekor raja burung elang yang ingin memakan cacing milik kucing itu. Baginya, tidak menjadi soal bahwa setiap hari menyerahkan setangkai bulunya untuk menukarkan makanan kesukaannya. Ia sangat ketagihan memakan cacing-cacing itu, sehingga ia tidak menyadari bahwa bahaya yang akan mengancam dirinya dan tugasnya untuk memimpin para elang.
Raja burung elang tergoda dan dikuasai oleh keinginan untuk memakan cacing yang ditawarkan kucing. Pada suatu hari, ketika ia menyerahkan bulu sayapnya untuk kesekian kalinya kepada kucing, tiba-tiba ia menyadari tidak mampu terbang lagi karena bulunya sudah hampir habis. Pada saat itulah kucing menangkapnya dan memangsanya. Nah, anak-anakku sekalian, itu cerita tentang kucing dan unggas, ya. Jadi kucing ini memiliki sifat yang sangat cerdik, ya, dengan cara melakukan perdagangan barter, yaitu menukarkan barang dengan barang, ya, di mana kucing menjual cacing dan para unggas memberikan sehelai bulunya, ya, sebagai hadiah untuk kucing. Nah, demikian cerita tentang kucing dan unggas. Kita lanjut lagi, ya, anak-anakku sekalian, dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus sangat lapar. Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup, katanya. Hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke bubungan bait suci. "Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu?" Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. "Jangan mencobai Tuhan Allahmu," kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya, iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. "Semua ini bisa menjadi milikmu," kata iblis, "asalkan engkau sujud dan menyembahku." "Enyahlah kau, iblis!" seru Yesus. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan.
ada tertulis, "Sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja." Saat Yesus berkata demikian, seketika itu juga iblis meninggalkan Dia. Lalu datanglah para malaikat dan melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tetapi Ia tidak berdosa. Satu kali pun tidak. Anak-anakku sekalian, setelah kita mendengarkan cerita tentang Yesus digodai oleh setan, selanjutnya kita masuk pada rangkuman materi. Pak Guru harapkan kalian juga silakan mencatat nanti rangkuman materi yang Pak Guru berikan melalui PowerPoint ini ya. Baik, silakan dicatat. Yang pertama rangkumannya adalah Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Pada akhir puasanya Yesus digoda. Yesus mengalami 3 macam godaan. Godaan pertama adalah mengubah batu menjadi roti. Godaan kedua adalah menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Dan godaan ketiga adalah menyembah setan. Nah, anak-anakku sekalian, dalam godaan itu Yesus menang, di mana Yesus tidak tergoda sedikit pun ya apa yang ditawarkan oleh setan ya. Begitupun kita anak-anakku sekalian ya, dalam hidup sehari-hari kita, mari kita juga tidak tergoda oleh setan ya. Karena banyak sekali godaan-godaan setan yang setan lakukan. Misalkan salah satu, tidak mengerjakan tugas, itu salah satu godaan setan ya. Yang kedua, melawan orang tua, itu juga salah satu bagian dari godaan setan ya. Nah, atau menipu orang tua, itu juga bagian dari godaan setan. Nah, hal-hal itu tidak baik kita lakukan. Karena kenapa? Tuhan tidak suka ya. Jadi itu nanti masuk dalam kategori dosa ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini anak-anakku sekalian. Sebelum itu mari kita tutup dulu pembelajaran kita dengan berdoa penutup ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki agar kami anak-anak-Mu selalu jujur dalam hidup ini. Bantulah kami bila jatuh dalam percobaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi pembelajaran kita hari ini selesai. Pak Guru ingatkan, tetap jaga kesehatannya di rumah. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dan juga rajin-rajinlah ke gereja ya, berdoa bersama papa dan mama. Dan akhir kata dari Pak Guru, salam sehat, salam DigiTM. Bye bye.